Ada update apa? Ada apa? Ada update apa mungkin dari kasus yang di PA Bandung terakhir mungkin? Oh, belum. Ada mediasi atau? Belum. Dari pengacara juga belum ngasih tahu. Mungkin karena ini bulan Ramadan kali ya. Dari Januari ya? Apanya? Terakhir panggilannya 27 Januari. 27 sampai sekarang. Mediasi kan kemarin? Iya. Iya, belum ada. Belum, maksudnya belum ketemu untuk mediasi atau? Siapa yang belum ketemu? Mbaknya wartawan baru. Supaya sama. Sama siapa? Saya emang nggak ada mediasi, Mbak. Bukannya ini perwalian dari. Kan IKI udah. Oh. Iya. Jadi di situ mungkin. Di situ ada apa? banyak orang. Mediasinya mungkin hasilnya apa? Loh, ini udah loh yang ini. Yang mediasi ini udah saya jelasin. Ya, mungkin biar di recall lagi kan. Ya mungkin. Ya udah itu gimana ya gua menjelasinnya. Jadinya bolak-balik ya. Jadi mediasi itu bukan penetapan ahli waris, tapi mengajukan penetapan ahli waris. Ya, pengajuan. Jadi pengajuan termohon, memohon. Ada yang memohon, ada yang termohon. Ya. Nah, dari situ secara mediasi itu belum masuk ke ranah hukum. Nah, nanti mungkin ada pemanggilan lagi dari pengadilan agama untuk mengesahkan bahwa bintang itu masuk ahli waris atau tidak. Ini tinggal nunggu itu aja. Tinggal nunggu putusan. Kemarin tuh baru mediasi belum diputuskan. Nah, ini banyak banget media yang seliweran yang nggak jelas kalau menurut saya. Artinya ini kita kan mengikuti arahan dari pengadilan agama. Kan gitu. Oti kan sempat balik lagi kan, maaf nih ke bintang nih, katanya kan Wati juga sempat berstatement katanya mengatasnamakan Pedi tidak mungkin menitipkan bintang kepada Pak Ecep nih, seperti yang diklaim. Oh, itu udah aku jelasin juga kok. Kan udah sama kamu. Statement yang baru. Statement yang baru tadi. Oh, kalau itu tanya sama Pak Ecep. Kalau itu tanya sama Pak Ecep, jangan sama saya. Karena yang merasa itu Pak Ecep, bukan saya. Saya kan cuma mendengar aja. Nantinya salah lagi, nanti dipelintir lagi kan sama media. Anaknya tapi di mana sih, Bang? Ya nggak tahu, tanya bapaknya lah. Masa tanya saya gimana sih, Mbak? Hati-hati loh dengan pertanyaan loh. Nanti kalian juga yang dibulin dah. Tapi mungkin udah ada. Aneh, Mbak. Anaknya di mana? Tanya sama saya. Anak saya di sini. Anak dia tanya nama bapaknya. Masa saya harus tahu gitu di mana ya? Anaknya di mana? Enggak mungkin lah, Mbak. Barangkali. Loh, kok barangkali? Ya nggak mau tahu lah, Mbak. Gimana sih, Mbak? Coba Mbak, ada masalah seperti itu, Mbak. Ada masalah Mbak suaminya selingkuh misalkan. Terus ditanya sama wartawan, ditanya sama Mbak, anaknya di mana? Jawab apa, Mbak? Gimana sih? Iya, persiapkan coba pertanyaannya yang akurat gitu loh. Ramadan saat ini gimana Bang? Main sama cucu, Ramadan seperti apa nih? Ramadan yang seperti ini. Ya kan cucu di sana. Ya mungkin misalkan ketemu sama cucu. Belum ketemu. Nantilah biarin dulu lah. Kemarin ulang tahun mungkin Serina. Nah, ini udah kemana-mana nih. Ini mau main mana dulu nih? Ulang tahun apa? Makanya nggak disiapin nih pertanyaannya. Saya bikin juga loh ini loh. Kedekatannya sama cucu seperti apa nih Kang? Mbak, gini Mbak, kalau untuk masalah kedekatan atau apapun itu privasi. Kedekatan sama cucu. Nah, ya iyalah gitu. Nggak perlu kita diumbar-umbar, nggak perlu kita ngasih tahu. Kan kedekatan itu tidak harus setiap saat. Banyak yang setiap saat itu bareng sama cucu. Jauh juga kok. Yang penting hati. Itu. Chemistry Mbak misalkan, Mbak punya orang tua, kedekatan Mbak sama ibu gimana? Walaupun jauh. Iya, saya nanya gimana coba. Ya itu. Ya, apa? Kan ya itu jawabnya. Nggak bisa dijabarkan hal itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kedekatan gimana? Ya cukup kita yang tahu.
sedekat-dekatnya orang juga tetap aja lah Mbak ya. Mau ada kakak, mau saudara, tetap aja kan. Gitu. Yang penting kita mah keluarga yang disebut dekat tidak, jauh tidak, tapi ketika jauh kita dekat, ketika dekat kita makin dekat gitu loh. Kang, tapi ini kan bulan Ramadan, untuk Teddy sendiri belum ada inian lagi nggak sih, maksudnya Apa? permintaan maaf kah, atau memulai komunikasi gitu? Komunikasi dengan Akang? buat apa? Mungkin karena udah berseliweran nih beritanya, Iya. minta maaf. Iya. Yang minta maaf siapa? Teddy. Ya tanyain sama orangnya, masa sama saya. Mungkin udah Loh, ada gitu. kok mungkin udah ada? Tanyain sama orangnya Mbak, makanya jangan saya terus yang dikejar. Ya, Ayo, ya kejar juga dong. Memang nggak pada baca komen kalian? Nah, kalau baca, ayo laksanakanlah. Jangan terus-terusan kami. Tanya sama. Kalau untuk permintaan maaf, saya kan sudah memaafkan, tapi memori tidak bakalan hilang kan gitu. Saya nanyanya ke saya, memaafkan tadi atau tidak? Tanyanya saya Mbak, bukan nanyain Teddy udah minta maaf belum. Itu bukan ranah saya, itu ranah Teddy. Itu mau minta maaf tidak maaf itu urusan Teddy. Kalau untuk saya sama udah memaafkan, tapi memori tidak hilang. Ya dong, kalau orang memaafkan ditanyakan seperti ini, ya kita santai aja kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih agak terlalu menyinggung perasaan kalau kayak seperti itu. Jadi jangan dibilang bahwa dari pertanyaan dan jawaban itu tidak sesuai gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan personalnya, coba Mbak tanya sama orangnya. Mau nggak Mbak cari orangnya? Adanya di mana? Mau nggak? Mbak kerja kan? Hah? Sulit. Cari dong. Masa wartawan nggak bisa? Kalau saya kan di sini nggak kemana-mana. Sekarang kan udah canggih Mbak, ada Google Map, ada aplikasi bisa tahu orang di mana. Mbak punya teman polisi bisa tahu titiknya ada di mana. Kita kan tidak bisa bakalan tahu orang berselingkuh, bisa tahu kita terus datang ke sana kan tanpa ada kita tahu titiknya ada di mana. Itu Mbak, cari Mbak. Masa saya aja bisa tahu mereka ada di mana dulu. Masa Mbak nggak tahu tadi ada di mana? Gimana sih? Tentang Ramadan aja sih Kang. Ramadan Gitu ya. gimana? Sama Ya Ramadannya anak-anak gitu nih, aja, sama hal-halnya biasa. Ya ini lagi menikmati lah, menikmati bulan puasa, pengen tamat sampai akhir lah. Ada ini nggak sih Kang, tradisi-tradisi di keluarga? Nggak ada. Mungkin kayak anak-anak harus Nggak ada. di sini. Enggak ada harus. Anak-anak masa Iki udah punya keluarga harus di sini sih Mbak? Dijadwalin gitu. Enggak, ribet amat sih Mbak dijadwalin. Saya tanya balik, Mbak dijadwalin nggak sama keluarga? Jadwal. Iya, udah Mbak aja berarti jadwalin. Mbak harus sahur di keluarga. Iya dijadwalin, maksudnya Mm-mm. ngumpul gitu. Iya ada ngumpul, ada hari apa aja? Ya pas libur. Pas libur. Ya itu jawabannya udah. Pas libur gitu juga. Berarti untuk buka puasa tuh bareng fokus sama Ferdi aja atau gimana? Iya, sama Ija, sama Putri. Ya bertiga aja kita yang ada di sini aja. Cuman Iki juga ngajak sih dia. Buka kapan di sana ya nantilah. Lihat kan harus semuanya harus kumpul. Kan ada menu favorit kan anak-anak, apalagi Teh Putri, Ferdi sama Ijang atau apa gitu kalau buka puasa? Enggak ada, biasa aja lontong biasa, gehu, bala-bala biasa. Enggak ada menu favorit. Kabar bahagia Azam diajak untuk umroh sama Alhamdulillah. Bunda Natali. Alhamdulillah. Ini yang ditayangin yang mana nih? Banyak banget pertanyaannya beda-beda ini. Kalian kan. Hah? Kalian kan. Biar nggak susah janji. Enak banget. Agak susah. Iya.
Susah apanya gue gampang kok susah. Ini suka giring-giring opini loh. Enggak maksudnya kadang-kadang kan sibuk. Ya kan? Enggak, gue nggak sibuk di rumah aja. Ini aja di rumah aja. Kan takutnya sibuk. Kita kan nggak enak kalau ganggu akan terus satu-satu. Loh, ini lu udah ganggu terus lah. Nggak enak. Ya, asal gimana kan? Ya nggak gimana? Apanya yang gimana? Mungkin sudah diajarkan untuk umroh gitu Ya, sama Bunda Natali. Ya bagus lah. Bagus lah. Ya bagus. Apalagi yang harus saya jelaskan? Mungkin sebelum berangkat udah ngasih tahu atau belum gitu Kang Kasih tahu sama siapa? sama Udah. Tanggal berapa? Udah Mbak. Nggak mungkin udah gembar-gembor di media. Udah. Apalagi? Berapa hari kan kira-kira nanti? Oh, saya nggak tahu. Yang umroh kan di sana. Jangan tanya saya. Kalau saya umroh, ya Mbak. Saya umroh nih ajak-ajak. Pasti pertanyaannya. Ini kadang-kadang wartawan itu ya, mohon maaf nih. Kadang-kadang pertanyaan itu menanyakan orang lain tapi sama saya gitu loh. Coba yang udah hubungannya sama saya lah. Coba apalagi yuk, digali lagi yuk pertanyaannya yuk. Yang lebih berkelas Nanti yuk. kan akan umroh sama budanya nih, mungkin nanti akan ada azan dulu nggak sih gitu. Ya kan itu nanti belum tahu gitu Mbak. Kenapa Mbak yang ngatur hidup saya? Kita kan nanya ada rencana juga. Ini bukan nanya, ini nyuruh. Ada rencana nggak kan? Ya belum. Ini aja belum berangkat umroh coba. Nanti gitu. Iya kan? Setelah sama bundanya gitu, ada rencana. Iya kan belum Mbak. Nggak tahu lah. Gimana? tapi Azam udah bisa berpuasa kan bagaimana? Belum. Belum ya? Belum 4 tahun. Diajarinnya mungkin kalau dari Kang Sule mengajari buat puasa di bulan Ramadan. Tidak mengajari. Kalau saya sama anak-anak saya tidak pernah mengajari. Tapi ngasih tahu. Iya, memperkenalkan mungkin ya. Ya udah tahu dia. Dia puasa sampai jam 12. Ya yang penting dia tahu aturan-aturan Islam. Kalau di Islam tuh ada bulan Ramadan harus berpuasa. Terus dia umroh. Artinya berarti udah mulai berpuasa tapi setengah hari gitu ya Pak? Kemarin sih ya. Tapi selanjutnya kan nggak tahu. Kan Ajam kan melaksanakan bulan puasa kan di sana. Kita kan di sini cuman telepon-teleponan aja. Gitu. Ya paling nanya Ajam puasa enggak ya, gitu aja. Namanya juga anak kecil. Tapi Kang Sule tipe orang tua yang kalau memperkenalkan anak puasa gitu nanti puasanya kalau full dapat ini hadiah gitu nggak sih Kang? Apain? Biar ini aja ya, maksudnya biar ada kesadaran gitu mungkin ya. Kesadaran apa? Kesadaran untuk berpuasa gitu. Ya enggak Mbak. Gini Mbak, kalau untuk masalah bonding anak, kalau misalnya kamu puasa nih, nanti kalau misalkan kamu tamat, saya kasih mobil misalkan, bakal tamat nggak puasanya? Sama. Karena apa? Karena imbalan. Karena mobil. Nah, saya nggak mengajarkan hal itu. Karena Allah, karena dirinya sendiri gitu loh. Kalau kita terus-terusan pakai hadiah, nanti anak tuh akan terpaku sama hadiah. Iya, Pak. Iya. Jadi nggak pernah saya kalau misalkan kalau tamat saya kasih ini, kalau lebaran ini sewajarnya aja. Anak mau beli baju, kita beliin baju. Itu mah simpel aja. Kadang-kadang kan anak nggak cuma lebaran beli baju ya. Beli baju kadang-kadang bulan-bulan biasa. Ya kita mah nikmatin aja yang ada. Cuma kalau misalkan bonding kamu harus naik kelas nanti saya kasih motor misalkan. Kalau kayak seperti itu enggak, ya sekolah aja lah. Nggak perlu dihadiah-hadiahin. Kalau kita juga bayar sekolah. Bukan karena hadiahnya ya, tapi karena kebiasaan. Karena manusia itu pasti akan terbiasa karena kebiasaan. Akan membiasakan diri karena keterbiasaan. Jadinya kalau misalkan nanti disuruh, ya misalkan Jan, tolong ambilin berkas Jan di Bandung misalkan. Apa imbalannya? Pasti akan pertanyaan itu, karena sudah terbiasa dengan itu. Kalau kita dibiasakan dengan tidak hadiah, ya selama ini sih saya nggak pernah. Ya, dari zaman Iki juga tamat terus puasanya, tapi nggak pernah. So, kalau misalkan batal kayak Jan kerja batal puasa, ya udah mau ngapain lagi, mau gimana lagi? Apakah kita harus bentak-bentak dia? Kan ada nanti dibayar puasanya, bayar fidyah. Banyak yang bilang asalnya ayah yang hebat untuk anak-anak yang marah sama anak.
gimana ya, kalau gua mah biasa aja sih, maksudnya ya itu karena orang menilai dari luar aja, mungkin menilai dari luar seperti itu ya. Kalau hal itu kan harusnya ditanyakannya sama anak-anak. Cuma kalau untuk urusan marah, karena gue udah bosen dimarahin dulunya sih sebetulnya, karena ngerasain kalau dibentak itu sakit hati, walaupun itu sama orang tua. Makanya saya tidak pernah sampai saat inilah membentak atau apapun, ya asikin aja lah. Lebih ke diem aja gitu kalau udah marah banget. Oh, Cara Akang bos ya, mengekspresikan. Karena gue nggak pernah marah banget, ya buat apa marah banget, karena apa? Coba, karena apa? Misal gini, Iki misalkan ketahuan ngerokok, ya kan? Masih SMA, gitu. Terus marah nih, wah, gue gampar-gamparin Iki tuh. Tapi Ikinya udah ngerokok belum? Ngapain? Ngapain, ya kan? Gitu. Gini, misalkan awas lu kalau ngerokok lu. Terus disiksa misalkan, ya kan? Terus supaya anak itu kalau misalkan mau ngambil rokok tuh ingat dengan pukulan ayahnya gitu. Tapi itu akan trauma, dan memori itu tidak akan hilang seumur hidup. Nih wartawan, nggak mungkin wartawan tidak pernah baca berita, ya kan? Pernah ada anaknya menjual rumahnya orang tuanya karena dia dendam. Coba. Ada orang tuanya ya dulu karena dia misalkan anaknya yang ngelawan sama orang tuanya, misalkan melakukan hal-hal yang tidak bagus, tidak dapat warisan, ya kan? Tapi kan bukan dari sisi itunya. Kita berbicara tentang memori. Wah, ini judulnya kultum. Jangan. Ya, 7 mulut. Gitu Mbak. Jadi ya gimana ya, gue mah ya santai aja lah. Kita juga dulu pernah ngerasain halnya. Kadang-kadang begini, orang tua zaman dulu itu tidak pernah merasakan waktu mereka muda, dan mereka memposisikan sebagai orang tua yang harus dihormati, yang harus dituruti. Padahal kan kalau anak itu, kalau tanpa tekanan, itu anak akan dengan sendirinya nurut sama orang tua. Anak-anak gue segan semuanya. Minta duit aja berpikirnya 7 kali, coba bayangin. Karena asik bapaknya. Gitu. Mungkin lebih ke, ya harus asik lah sama anak itu. Tapi aku juga kayak kalau mengusahakan gak sih untuk anak-anak gitu. Apa? Misalkan kayak misalkan anak minta apa, harus berusaha seperti apa. Oh, kalau itu mah, kalau itu tidak pernah, apa ya? Semuanya gitu untuk anak-anak. Itu tanya sama anaknya sih kalau itu. Tapi kalau misalkan contoh kecil lah ya, contoh kecil misalkan Ferdi main game, yang mau top up, nah, gue tidak pernah menolak. Berapa top upnya? Cuma 180 ya. Ya selama ada buat apa. Tapi itu kan main game. Ya orang anaknya main game, gimana lagi? Apa masa kita harus marahin terus kita nggak boleh dia top up? Itu kan kebahagiaan. Ini berbicara tentang kebahagiaan anak. Anak itu jangankan dibeliin top up, diambil rapot aja. Seneng nggak diambil rapot sama orang tua? Itu hal kecil gitu Mbak. Jadi sesibuk apapun, kenapa anak-anak dari dulu sampai sekarang dekat? Ya, gue dari tahun ke tahun, mau Iki, mau Putri, yang ngambil rapot gue lah. Sekolah. Tapi kan kalau sekarang kan, gue udah nggak pernah ngambil rapot lagi karena homeschooling. Nggak ada sekolahannya. Ya paling kalau misalkan, apa namanya, ada waktunya kita ambil. Itu biasanya yang bikin anak-anak juga jadi segan sama akang juga gitu. Apanya? Apa ngebonding atau ke anak-anak juga satu ngambil rapot, mau untuk anak-anak, jadi mereka segan gitu tuh gimana kan? Ya intinya nggak pernah mempersulit kebahagiaan anak-anak. Contoh kecil gini, kamu kalau misalkan pulang jam 12 malam misalkan sama orang tua, dimarahin nggak? Marahin nggak? Nah, gue tuh nggak pernah. Kan tidak setiap saat pulangnya
jam 12 malam, jam 1 malam. Tapi ada orang tua yang dulu, kamu ini di mana? Oh, pakai kata-kata kotor dan yang lain-lain. Pulang atau enggak? Bapak tuh khawatir. Wah. Gimana rasa mereka akan merasa tertekan atau tidak? Kamu lah ibaratnya. Pasti kamu di luaran juga akan lebih-lebih mencari alasan yang akhirnya itu tuh kita mengajarkan berbohong sama anak. Pulang nggak kamu? Kalau nggak pulang awal, oh itu kita tuh pasti berpikir, wah, nih bohong apa lagi nih? Itu kan bohong apa lagi apa? Terus ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan. Itu bahaya buat anak. Nah, kenapa? Gua sekarang saat ini bukan tidak peduli dengan anak-anak, tapi gua membebaskan kebahagiaan anak-anak. Karena kalau kita lagi ngumpul, ya saya tuh ngasih tahu sama anak-anak tentang kepribadian dirinya, silakan membahagiakan dirinya, tidak merasa bahwa ayah yang merubah dirinya, ya udah bebas, juga ada aturannya kok. Kamu juga tahu kok apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak, mana yang halal, mana yang haram, pasti tahu. Nggak mungkin kita ngasih tahu. Nggak perlu kita kasih tahu terus, mereka pasti akan tahu. Artinya dengan memberikan contoh hal seperti itu, ya anak-anak dengan sendirinya kok, alhamdulillah kok. Tidak pernah kan ada ceritanya anak-anak yang satu berantem dengan yang satu. Solid mereka. Makanya banyak orang yang iri. Oke? Kang, bisnis nih Kang, udah seperti apa? Apalagi sih lu? Bisnis, berkitiu. Nah, ya udah, Kitiulen. kitiulen udah nanti datang aja nanti habis lebaran lah. Itu gimana nih usaha berkitiu?